Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita, NIM G1C018041. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Turmi dengan NIM G1C01810. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Koreatul Wahida dengan NIM G1C0181011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilfa Fathullah, NIM D1C0181029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Safitri dengan NIM G1C018081 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Bahiratun Azizah, NIM G1C018067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Sultan Kimia. Kali ini kami akan membagikan sedikit informasi mengenai apa itu sistem teknis laboratorium berdasarkan ISO IEC 17025 tahun 2017. Jangan di skip ya, tonton sampai akhir. Tepatnya 3 tahun yang lalu, pada tahun 2017, dunia digemparkan dengan adanya standarisasi ISO IEC 17025 tahun 2017. Sebelumnya, standarisasi ISO IEC 17025 ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang kemudian pada akhirnya dikeluarkanlah ISO IEC 17025 tahun 2017 ini, yang merupakan penyempurnaan dari semua sistem standarisasi ISO IEC 17025 pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih itu ISO IEC 17025. Jadi, standar ISO IEC 17025 adalah standar utama yang digunakan oleh laboratorium dan kalibrasi yang dikeluarkan oleh ILEC untuk standarisasi pada tahun 1999. Dua bagian utama dari ISO IEC 17025 yaitu tentang manajemen persyaratan dan persyaratan teknis. Di Indonesia sendiri, ISO IEC 17025 diadopsi menjadi SNI 191725 pada tahun 2005 melalui Badan Standarisasi Nasional atau BSN, dan mulai diberlakukan di Indonesia mulai pada tahun 2005. Adapun persyaratan teknik ISO IEC 17025 2017, yang pertama ialah faktor umum, kedua personel, ketiga kondisi akomodasi dan lingkungan, 4 metode pengujian, kalibrasi dan validasi, 5 peralatan, 6 kemampuan pengukuran, 7 sampling, 8 pegangan item pengujian dan kalibrasi, 9 jaminan kualitas terhadap hasil pengujian dan kalibrasi, dan yang terakhir laporan hasil. Dengan adanya sistem ISO IEC 17025 ini akan memberikan manfaat yang baik bagi suatu laboratorium. Dan tentunya sistem ISO IEC 17025 ini akan dijadikan sebagai standar untuk mengatasi suatu kasus ataupun permasalahan yang ada di dalam laboratorium. Contoh kasus: analis tidak menggunakan jas lab pada saat bekerja di laboratorium. Sebelum mencari solusi dari suatu kasus, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa akar permasalahan dari kasus tersebut. Dari contoh kasus, analis tidak menggunakan jas lab pada saat bekerja di laboratorium, kita analisis masalahnya. 1. Kenapa analis tidak menggunakan jas lab pada saat bekerja di laboratorium? Jawabannya, karena analis menganggap jas lab tidak begitu penting digunakan, terutama jika tidak menggunakan bahan kimia. 2. Kenapa analis menganggap jas lab tidak begitu penting? Jawabannya, karena analis tidak memahami pentingnya jas lab dalam melindungi diri dari kecelakaan kerja. 3. Kenapa analis tidak memahami? Jawabannya,
karena analis belum mendapatkan edukasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. 4. Kenapa analis belum mendapatkan edukasi? Jawabannya, karena lab belum memiliki prosedur pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja personel. 5. Kenapa lab belum memiliki prosedur pelatihan K3? Jawabannya, karena efektivitas audit internal tidak tercapai. Jadi, akar permasalahan dari kasus analis tidak menggunakan jas lab saat bekerja di laboratorium yaitu tidak tercapainya efektivitas audit internal. Setelah mengetahui akar dari permasalahan kasus tersebut, maka dilakukanlah tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini digunakan untuk memperbaiki masalah atau kasus tersebut. Tindakan koreksi yang harus dilakukan yaitu berupa mengedukasi analisis agar menggunakan jas lab setiap bekerja di laboratorium. Selain tindakan koreksi, kita juga harus melakukan tindakan perbaikan, di mana tindakan perbaikan adalah tindakan yang dipilih untuk menghilangkan akar masalah atau kasus tersebut. Tindakan perbaikan yang harus dilakukan yaitu pertama, mengadakan rapat untuk mereview efektivitas audit internal, dan yang kedua yaitu mengadakan forum diskusi untuk membahas audit internal. Setelah dilakukan tindakan koreksi dan juga tindakan perbaikan, maka penanggung jawab temuan PIC bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan. Nah, dari kasus analis tidak menggunakan jas lab saat bekerja di laboratorium, untuk menyelesaikannya yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan dipersyaratkan dalam ISO 17025/2017. Kesimpulannya, setiap permasalahan atau kasus apapun yang terjadi di dalam laboratorium harus tetap disesuaikan dengan standar laboratorium ISO 17025/2017. Nah, itulah beberapa penjelasan kami mengenai apa sih itu sistem teknis laboratorium ISO-IEC 17025 tahun 2017. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.